Fake news atau berita palsu adalah informasi yang tidak benar yang disajikan sebagai berita. Berbeda dengan satir yang bertujuan untuk komedi satir, dan pemirsanya menyadari bahwa berita tersebut hanyalah lelucon. Berita palsu juga berbeda dengan berita bohong atau hoax. Menurut Wikipedia, berita hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar namun dibuat seolah-olah benar adanya. Berita palsu sudah ada sejak abad ke-13 yang dilakukan oleh Rames Agung. Dia menyebarkan kebohongan dan propaganda dengan mengabarkan pertempuran Kades sebagai kemenangan yang menakjubkan bagi Mesir. Berita palsu juga mengakibatkan politisi Romawi Mark Antony bunuh diri akibat informasi yang salah. Sungguh bahaya, bukan? Dalam video yang berdurasi 10 hingga 15 menit ini, saya akan membahas fake news historical and contemporary context dan contemporary fake news social and democratic problems. Fake news historical and contemporary context. Menurut Jawed and O'Donnell pada tahun 2012, kehebohan berita palsu ini harus dilihat dengan latar belakang upaya lama, sistematis, politik, dan komersial di negara demokrasi liberal untuk membujuk dan mempengaruhi populasi melalui propaganda. Hubungan politik menurut Moloney 2006, permasalahan pemasaran politik menurut Schemel 2004. Media berita seringkali menjadi fokus upaya persuasi dan propaganda, mengingat komitmen profesional mereka terhadap keakuratan, faktisitas, dalam beberapa kasus ketidakadilan. Dengan demikian, informasi yang disampaikan melalui berita atau yang tampak seperti berita memberikan kepastian dan kebenaran kepada konten yang disajikan. Pada abad 20 dan 21 ini, sudah banyak perusahaan besar memutarbalikkan fakta dan memalsukan berita untuk kepentingan individu, kelompok, atau pemerintah, baik untuk kepentingan ekonomi ataupun politik. Ada 5 dampak yang dihasilkan dari berita palsu terhadap ekologi media digital saat ini. Yang pertama, penurunan finansial dari berita lama. Jurnalisme menderita penurunan jumlah pemirsa karena berita palsu ini. Yang kedua, siklus berita semakin cepat. Kemunculan berbagai platform media yang dapat memuat berita dapat mendukung berita palsu menyebar dengan cepat dalam 24 jam. 4. Sifat wacana online lebih emosional. Dan yang kelima, semakin banyak orang secara finansial memanfaatkan algoritma yang digunakan platform media sosial dan mesin telusur internet untuk mendapatkan keuntungan dari iklan yang diperoleh melalui platform media sosial tersebut. Contemporary fake news, social and democratic problem. Berita palsu kontemporer, masalah sosial dan demokratik. Situasi berita palsu bermasalah secara sosial dan demokratis di 3 bidang. Yang pertama, produksi warga informasi yang salah, bahwa kemungkinan besar tetap mendapat informasi yang salah di ruang gema dan secara emosional di musuh atau marah karena banyak berita palsu yang bersifat afektif dan provokatif. Warga negara yang salah informasi bahwa berita palsu membuat warga negara kurang mendapat informasi adalah hal yang jelas, tetapi patut untuk dinyatakan mengingat warga negara yang berpengetahuan luas sangat penting bagi demokrasi. Ketakutan diungkapkan bahwa berita palsu mungkin telah berpengaruh hasil pemilihan Presiden AS Amerika Serikat 2016. Misalnya dalam 3 bulan terakhir kampanye pemilihan, cerita yang paling menarik adalah Paus Prancis menguncang dunia mendukung Donald Trump untuk menjadi presiden. Pernyataan pers ini 100% cerita palsu yang mengumpulkan 960.000 share, suka, komentar di Facebook. Sekalipun berita palsu tidak mempengaruhi pemilu, peredaran kembali tuduh palsu yang tersebar luas yang menyamar sebagai berita bukanlah bertanda baik bagi fondasi faktual warga negara untuk membentuk opini dan konsekuensi kesehatan demokrasi bangsa.
Abbas mengatakan, tetap salah informasi masalah sosial dan demokrasi. Kedua, dengan berita palsu adalah berita palsu itu tidak dikoreksi, membuat berita warga negara tetap mendapat informasi yang salah. Hal ini terjadi karena informasi palsu dimasukkan ke dalam sistem algoritmatik yang kognitif. Ruang gema ada di mana informasi, ide, atau keyakinan diperkuat oleh komunikasi dan pengulangan di dalam sistem yang ditentukan mana pandangan yang bersaing kurang terwakili. Ruang gema yang dibuat secara algoritma atau gelembung filter muncul ketika algoritma yang diterapkan pada konten online secara selektif mengukur informasi apa yang ingin dilihat pengguna berdasarkan informasi tetap tentang pengguna, koneksi mereka, riwayat penjelajahan, pembelian, dan apa yang mereka posting dan cari. Hal ini menyebabkan pengguna menjadi terpisah dan paparan informasi yang lebih luas yang tidak sesuai dengan pandangan mereka. El-Sarawi menjelaskan dari studi perusahaannya tentang keterlibatan Facebook dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat 2016 bahwa tim kampanye Donald Trump mendorong dua gelembung filter perlawanan yang berkembang di Facebook. Keunggulan media arus utama sayap kanan versus diumpan berita pengguna. Bukan hanya warga AS yang mengalami gelembung filter, tetapi juga jurnalis seperti yang dijelaskan oleh El-Sarawi. Menjelang pemilihan Presiden Amerika Serikat, kami mengatakan situs sayap kanan baik-baik saja. Kami mengatakan kepada orang-orang untuk melihatnya, tetapi media arus utama tidak tertarik. Salah satu alasan dia mengungkapkan kurangnya minat adalah gelembung filter jurnalis arus utama sendiri. Misalnya, jurnalis lebih suka menggunakan Twitter daripada Facebook, tetapi menjelang pemilu 2016 menemukan bahwa berita palsu dari situs web sayap kanan memiliki jangkau yang lebih kecil karenanya visibilitas di Twitter daripada Facebook. Konten efektif. Masalah sosial dan demokrasi ketiga dengan berita palsu adalah bahwa berita palsu seringkali disengaja. Seperti yang dinyatakan El-Sarawi, Facebook menyukai konten emosional yang menyentuh hati orang, apakah itu benar atau tidak. Fenomena berita palsu kontemporer yang muncul selama kampanye pemilihan Presiden AS 2016 benihnya diletakkan pada tahun 2010 ketika Facebook memperkenalkan algoritma umpan beritanya. Ini telah berkembang menjadi algoritma pembelajaran mesin yang memprioritaskan dan menyajikan konten kepada pengguna berdasarkan faktor-faktor termasuk apa yang telah mereka libatkan, suka, reaksi, komentar, bagikan, tampilan, klik, dan jeda, grup apa yang mereka ikuti, dan jenis konten apa yang saat ini diprioritaskan Facebook. Pada tahun 2016, berita palsu populis sebagai besar pro-Trump tersebar di seluruh Facebook, seringkali menghasilkan lebih banyak keterlibatan audiens daripada berita nyata, menciptakan kekhawatiran bahwa Facebook dan berita palsu mungkin telah mempengaruhi hasil pemilu. Hal ini mendorong Facebook, platform telekomunikasi lain, outlet dan agensi berita digital dan lama, serta organisasi nirlaba menemukan solusi untuk memerangi berita palsu. Pada Januari 2017, Komite Kebudayaan, Media, dan Olahraga Parlemen Inggris meluncurkan pertanyaan berita palsu untuk mengidentifikasi solusi terbaik. Pada April 2017, pemerintah Jerman berencana untuk membuat undang-undang denda hingga 50 juta jika jaringan media sosial menolak untuk menghapus berita palsu, perkataan yang mendorong kebencian, dan konten ilegal lainnya. Nah, jadi apa yang harus dilakukan untuk mengurangi berita palsu ini? Solusi yang diusulkan seperti yang dicatat The Guardian pada 11 November 2016, reaksi awal CEO Facebook Mark Zuckerberg terhadap kehebohan berita palsu adalah dengan menyatakan dampak Facebook pada pemilihan presiden seminimal mungkin, juga menolak gagasan gelembung filter pada pengguna Facebook. Namun, dalam 11 hari setelah pemilihan presiden AS, posisi Facebook berubah menjadi menyatakan bahwa dampak Facebook kecil menjadi menentukan bagaimana rencananya untuk memerangi berita palsu. Ia mengungkapkan fitur-fitur yang sedang dibangun yang terdiri dari meningkatkan kualitas artikel terkait di umpan berita, verifikasi pihak ketiga oleh organisasi pemeriksa berfakta, deteksi teknis lebih kuat atas kesalahan informasi, pelaporan berita palsu oleh pengguna lebih mudah, label peringatan pada berita yang ditandai sebagai salah, mendengarkan nasihat dari industri berita,
Itulah solusi yang ditawarkan oleh CEO Facebook untuk mengatasi berita palsu yang beredar kala itu.